untuk motivasi hari ini, Tarisa nggak akan sendirian, sahabat kreatif ya. Akan ada Kinahar yang menemani juga nih dengan tema totalitas untuk malam ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Kak Tarisa. Iya, selamat malam Bang. Apa kabar? Alhamdulillah, kakak sehat kakak ya? Alhamdulillah sehat juga Bang. Ya kebetulan kegiatan harian tuh ngobrol dengan berbagai macam bentuk orang, karena latar belakang dan lain-lain gitu kan. Jadi ketika masuk ke dalam bahasan kerja, ternyata atau usaha gitu, bisnis atau apapun yang bau-baunya kayak gitu, memang masalahnya di situ rupanya gitu, di totalitas. Memang masalah awal di keyakinan. Tapi kita mau membahas dalam kesempatan kali ini totalitas lah, keyakinan itu insya Allah dalam waktu-waktu yang lain kita cerita gitu. Nggak total kita ngerjainnya. Nah ada yang ngerasa sudah total gitu, aku udah total kok gitu. Tak total kayak mana, dan totalnya apa hanya untuk dalam dunia kerjaan, terus dalam dunia kehidupan yang lain misalnya suami istri kayak atau apa itu, apakah totalnya bentuknya kayak mana lagi gitu. Nah yang gitu-gitu sih yang mau kita ceritakan nanti insya Allah dalam beberapa waktu ke depan. Tapi memang untuk pengantar, total nih adalah hal yang penting dalam melakukan sebuah aktivitas tuh, totalitas nih menjadi amat penting. Cuman memang yang kita mulai dari pertanyaan gini, kenapa ada orang yang betul-betul, kenapa ada yang tidak? Tentu banyaklah latar belakangnya yang membeda-bedakan gitu. Tapi rata-rata dimulai dari yang ini, yang punya apa istilahnya, impian, yang punya tujuan. Ini nih yang lebih mudah untuk melakukan totalitas gitu dibandingkan yang enggak. Dan kalau cuma stop sampai di situ, ternyata hasil risetku dengan klien-klienku ini rupanya juga memiliki impian saja, itu juga belum tentu bisa mencapai makom atau level totalitas tadi gitu. Karena salah dalam memilih itu juga salah dalam memilih tujuan, maksudnya membuat jadi salah dalam bertotalnya gitu. Nah ternyata banyak orang yang ketika dia melakukan kerjaannya itu karena uang gitu kan, ini sepanjang riset sih, sepanjang pengalamanku ngobrol sama orang, belum tentu berlaku semua sih, ini masih hipotesa aku lah, tapi bisa direnungkan gitu. Yang berpikir atau yang mempunyai tujuannya uang dalam melakukan aktivitas apapun, itu totalitasnya masih belum maksimal gitu. Karena ketika kerjaan itu tidak ada uangnya, udah berkurang tuh uang gitu. Nah faktanya gitu kan, kita dalam dunia kerja manapun gitu, kita nggak ngerjain yang job desk kita aja gitu. Jadi kalau yang masih berpikir uang, biasanya nih mayoritas orientasinya menyelesaikan semaksimal mungkin apa yang menjadi job desknya dia. Stop sampai di situ saja gitu. Tapi untuk mengerjakan yang bukan jobnya dia, itu biasanya tuh nggak terlalu semangat kali. Jadi berpikirnya tuh kurang total gitu. Ya yang penting selesai, hanya sekedar itu gitu kan. Yang penting selesai, yang penting jalan gitu, ya udah gitu. Tapi kalau yang job desk-nya dia, orang-orang yang berpikir uang tuh biasanya nih, walaupun banyak juga yang enggak, akan lumayan lah totalitasnya gitu. Karena dia pikir memang kalau aku nggak total nih gawat kan, gajiku dipotong dan segala macam. Jadi ya aku harus total di sini gitu. Nah maksud kita dalam kesempatan yang pertama ini mau kita bilang, pilihlah tujuan yang tepat gitu. Nah tujuan yang tepat itu bukan uang, itu yang mau kita sampaikan. Memang betul lah, kerja ini untuk uang lah, itu udah sepakat lah kita. Nggak ada juga orang yang kerja bukan mau cari uang gitu. Tapi karena jadi dia uang dalam kerjaan ini yang mau kita geser cara pandang kita nengok uang tuh. Uang ini adalah sesuatu yang pasti kita dapat, jadi dia nggak perlu dicari lagi gitu. Kalau yang namanya dicari itu kan masih ada kemungkinan dapat dan enggak, baru namanya mencari gitu kan. Jadi sedangkan kalau salary, kita bilang lah kerja, ya yang kerja di kantor ataupun ikut usaha orang, gaji itu adalah hal yang udah pasti didapat. Jadi ketika kita kerja atau nggak kerja pun, bilang sakit pun kita akan tetap dapat gaji gitu loh maksudnya. Jadi nggak usah lagi uang yang menjadi target utama gitu sih yang mau kita sampaikan. Karena kalau target utamanya uang, nah ini balik lagi. Ya tadi kita hanya fokus kepada apa yang menjadi job kita kan. Nah terus kalau pengalaman kakak lah mungkin ya, dalam dunia kerja tentu juga bukan sekedar, bilanglah kakak penyiar gitu kan. Tentu aktivitas atau dalam dunia kantor kakak itu juga bukan yang penyiar aja yang kakak kerjakan gitu. Iya benar. Pasti ada kerjaan-kerjaan yang mungkin kerjaan orang lain yang dilimpahkan sama kita,
apapun alasannya gitu kan. Iya benar. Itu masih yang disuruh. Terus kan ada juga memang yang harapannya tuh muncul dari inisiatif sendiri gitu. Memang nggak ada yang nyuruh kakak sih untuk ngerjakan itu gitu, tapi inisiatif saja gitu kan. Nah, inisiatif apa namanya gini dia, inisiatif ini udah tinggi lagi kalau sama Kom ya. Lebih tinggi dari totalitas gitu. Enggak, maksudnya lebih tinggi lagi dibandingkan orang yang mengerjakan kerjaan orang lain yang disuruh gitu. Oh iya. Bilanglah misalnya contoh ya, kakak penyiar, aku tukang kebersihannya gitu kan. Dan satu ketika aku nggak masuk, terus bos kita nyuruh kakak kalian ngebersihkan gitu. Ya gitu kan. Nah itu tuh ya mau nggak mau kakak pasti akan ngelakukan gitu. Iya benar. Nah tapi udah mulai gelisah tuh kalau berpikirnya uang. Aku aku udah kerja double nih loh, nambah kerja dia, tapi duitku juga, tapi gajiku juga segini aja. Udahlah, ala kadar aja lah gitu kan. Nah jadinya nanti begitu dia. Makanya aku bilang yang makom tertingginya itu yang inisiatif, ya konon lagi inisiatif itu lebih berat gitu. Memang dari kesadaran kita sendiri nih kayaknya perlu nih cuci piring ini gitu kan. Kayaknya perlu nih buat teh untuk kawan-kawan. Nah itu makin berat lah kalau berpikirnya uang. Jadi membahas tentang totalitas. Di bab ini kita mau cerita tentang tujuan kita itu apa gitu, apa visi kita, yang itu nih, yang lebih fokus kita akan membahas ke situ gitu. Tujuan dari kita totalitas gitu ya? Tujuan dari kita tujuan agar kita totalitas. Tujuan agar kita totalitas. Iya. Untuk melakukan apapun itu. Betul. Apa yang harus kita tanamkan dalam kepala kita biar kita totalitas dalam semua hal gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan job desk kita. Yang mau sampaikan, kalau kita hanya mampu menyelesaikan kerjaan kita saja, itu namanya belum totalitas itu gitu. Itu sekadarnya formalitas. Iya. Itu formalitas ya. Iya. Itu formalitas gitu. Okay. Jadi kalau totalitas tuh di makom yang tertingginya dia tuh mampu inisiatif gitu. Jadi inisiatif baik dari sisi yang menjadi SOP-nya dia kembangkan gitu kan, atau dia memang mencari apa lagi yang kurang nih di dalam perusahaan kita ini gitu. Baik mungkin dari sisi jobnya dia atau job kawan-kawannya gitu. Jadi dia mau berpikir itu gitu. Nah, untuk mau berpikir itu gitu kan, itu yang namanya totalitas gitu. Dan itu perlu apa istilahnya Kak? Kayak generator bukan generator, apa namanya itu yang dari dalam itu motor, perlu motor penggerak lah istilah kita gitu ya. Motor penggerak ini tujuannya itu memang betul-betul harus besar motornya gitu. Kalau motornya hanya sekedar untuk mencari uang, kayaknya ke level inisiatif tadi, makanya itu tadi baru kita harus tahu dulu tujuannya gitu ya. Iya, kita harus punya dulu tujuan. Tapi sebelum kita bahas tujuan, Bang, kayaknya kita break dulu sebentar ya. Okay. Nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan bisa lah sampai ke level yang inisiatif gitu, membantu orang lain dan seterusnya gitu. Jadi itu harus punya motor yang kuat. Nah, motor yang kuat ini dan motor ini atau tujuan ini, sepengalamanku dan sependengaranku dari banyak orang, ketika hanya fokus kepada uang saja gitu, dia sebenarnya bisa juga lah sampai ke tahap yang tadi itu gitu. Tapi enggak, ada yang miss nanti, itu sebenarnya yang jadi khawatir itu. Ada yang hilang rasanya nanti gitu. Kalau sempat uang itu nggak datang, atau memang ya nggak seperti ekspektasi kita gitu. Kalau memang berbicara tentang uang yang jadi tujuan. Jadi dalam kesempatan ini memang yang mau kita sampaikan tuh, dia kayak analoginya tuh gini lah. Kakak suka sama seseorang gitu ya, si A lah kita bilang gitu. Terus sukanya ini suka banget Kak gitu Kak. Atau kalau pakai istilah lagunya tuh cinta mati udah gitu ya sama si A ini gitu kan. Ya, katakanlah begitu gitu. Terus si A ini bilang sama kakak bahwa gak usah keluar malam ya gitu. Kira-kira kakak yang kakak lakukan apa? Ya nggak usah keluar malam. Aku nanya dulu deh Bang. Nah, tapi udah nanya pun tetap aja nurut gitu. Iya, anggaplah dia nanya tapi dia nggak ngasih alasan, kita bilang lah gitu. Itu mencoba melawan lagi atau nurut aja? Nurut sih. Kenapa kakak nurut? Karena mau sama dia orang tadi. Iya,
karena udah cinta banget gitu kan. Jadi ketika kita memang motornya cinta gitu, itu kakak suka makan apa itu dulu? Kira-kira apa nih kakak suka makan? Suka makan makanan kesukaan? Bakso. Bilanglah bakso, ya. Terus orang yang sangat kakak cintai tadi tuh, dia bilang gini, mulai besok kau nggak usah lah ya dek makan bakso gitu lah ya gitu. Kita bilang lah gitu. Dan dia ngasih alasan lah, mungkin karena bakso ini apalah segala macam lah, nggak bagus kesehatan, bilang lagi. Kakak ikut dia atau tidak? Pelan-pelan pasti ngikut sih. Iya. Walaupun di awal tuh agak berat, tapi paling tidak gini. Niatnya memang udah niat mau ikut. Iya benar. Niat awalnya tuh memang yang udah mau ikut. Jadi maksudku ketika motornya cinta, ini baru balik lagi ke kalimat yang terputus tadi. Ketika yang motornya cinta gitu, hal yang kita sukai pun itu bisa kita tiadakan gitu. Konon lagi hal yang tidak kita sukai gitu. Maksudnya ini dari sisi makan tadi, dari sisi makan lah. Kalau dia larang dari sesuatu yang kita tidak suka, itu mungkin gampang. Misalnya memang kakak nggak suka keluar malam, terus dia nyuruh jangan keluar malam, itu sangat gampang untuk melakukannya gitu ya. Tapi ini jangan yang kita suka gitu ya. Tapi dilarangnya, itu pun kita mau untuk berjuang mengikuti keinginannya kan gitu nih. Karena apa? Karena motornya, karena tujuannya cinta. Karena motornya cinta dan tujuannya mendapatkan cintanya gitu. Jadi apapun tuh logika maksudnya manusia nggak perlu pintar-pintar kali untuk mencerna kalimat kita ini gitu ya. Kurasa sepakat semua loh orang gitu. Jadi kita akan berjuang itu. Maksudnya ya kita usahakan lah kalau orang itu kita cintai itu ngomong begitu gitu kan. Nah balik kita ke cerita tentang totalitas kita tadi. Agar tidak hanya sekedar melakukan SOP saja gitu. Agar bisa kita agar punya inisiatif itu gitu. Memang motornya harus cinta gitu. Karena kita cinta tempat kita kerja, karena kita cinta kepada rekan kerja kita, itu akan kita bantu dengan sendirinya. Semuanya gitu. Jadi sekarang kita coba membayangkan lagi gitu. Kawan kerja kakak yang kakak sangat cintai kesusahan. Apa tega kakak membiarkan dia begitu saja gitu? Iya enggak gitu. Atau pertanyaan yang lain, apakah kakak akan membantu dia tunggu dia minta, atau ketika kakak nampak dia kayaknya kesulitan langsung kakak bantu dia tanpa dia meminta? Pasti langsung lah. Karena cinta. Iya benar. Nah tapi kalau memang unsurnya itu duit gitu, hitungan kita terus kepalanya setelannya gini nih, kalau aku bantu dia nanti enak di dianya, ada gitu-gitunya gitu kan. Ada kerahan ya kan. Jadi keraan lah orang Medan bilang gitu kan. Jadi hitung-hitungan gitu jadinya gitu. Tapi kalau memang motornya cinta, nggak ada lagi yang namanya hitung-hitungan itu gitu. Jadi makanya belum dia minta. Jadi maksudnya pesannya apa gitu? Pesannya ini kepada para pimpinan misalnya, para pimpinan. Kalau ngobrolnya sesama para pimpinan, kita akan sampaikan kepada para pimpinan adalah bagaimana caranya membuat anggota kita itu semuanya mencintai perusahaan ini, mencintai kita gitu. Ada pertanyaan yang lain, layak nggak kita sebagai pimpinan untuk dicintai anggota kita sehingga mereka mau berkorban seperti tadi gitu. Ya pakai istilah berkorban, walaupun sebenarnya tak berkorban. Memang standar manusia itu ya harus saling tolong menolong sebenarnya gitu. Tapi memang dalam dunia itu istilahnya pakai istilah berkorban. Banyak yang negur ini maksudnya nyapa kawan-kawan anggota-anggota gitu semua, atau enggak yang aku cuek-cuek aja gitu. Nah indikatornya gitu. Kalau kurasa ya, kalau memang kita melakukan itu semua gitu dan kita memang layak untuk menjadi orang yang dicintai mereka, itu tim kita pasti totalitas lah. Gak ada lagi alasan, mereka pasti totalitas. Nah kalau kita dari sisi yang bawah-bawahannya, ya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menumbuhkan cinta terhadap pimpinan, bagaimana menumbuhkan cinta terhadap perusahaan gitu. Nah ini lain lagi nanti teknisnya gitu. Tapi ya motornya cinta. Kalau udah cinta tuh banyaklah lagu mengibaratkan tuh gunung pun akan kudaki, lautan kuterangi gitu kan. Karena cinta. Iya, karena kau lah deh abang banyak utang.
Tapi ya gitulah, rela berhutang karena orang yang dicintai gitu, dan banyak yang akan apapun diperjuangkan. dilakukan lah memang kalau udah dasarnya Itulah cinta poin. gitu bang, nggak ada lagi Itulah poin. kira-kiraan lah gitu kalau Itulah emang udah poin. cinta. Benar. Maka kita akan totalitas dengan sendirinya walaupun kita nggak sadar bahwa kita ini sudah totalitas gitu. Nah, udah yang kayak gitu. Tahan lah gitu kalau Itulah emang udah poin. cinta. Benar. Maka kita akan totalitas dengan sendirinya walaupun kita nggak sadar bahwa kita ini sudah totalitas gitu. Nah, udah yang kayak gitu. Rupanya aku totalitas ya. Ya jadinya gitu. Tapi memang harus diawali dengan rasa cinta tadi. Tapi ini aku yang penasaran gitu ya bang. Iya, Ini iya, kan iya. kalau didasari dengan cinta gitu kan, kalau kan ada beberapa orang yang tidak mencintai pekerjaannya, gitu kan berarti dia nggak bisa totalitas dong bang. Nggak bisa. Jadi gimana tuh? Gini kalimatnya, aku salah lah. Jangan Oke. bilang nggak bisa, nggak enak juga. Perlu upaya yang sangat amat berat Untuk mencintai. untuk mencapai totalitas tadi gitu. Oke. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak dia sukai gitu, yang tidak dia senangi, itu bisa dia totalitas, tapi nanti tentu perlu perjuangan lebih lah dibandingkan orang yang memang mencintai kerjaannya. Jadi benarlah apa kata orang-orang itu, bahwa cintai kerjaanmu maka kau tidak akan pernah merasa kau sedang bekerja. Iya benar. Sama pemain catur ya kak, itu nunggu tuh, atau sama tukang pancing ya, pemancing itu kan, itu nunggu dimakan ikan itu adalah hal yang biasa saja, nunggu sejam, 2 jam Jadi paling kalau biasa. memang dia nggak cinta, ya bosan gitu. Aduh, janganlah 2 menit aja udah emosi dah. Kok nggak dimakan-makan, umpan gini gitu kan? Apa yang salah ini gitu ya? Iya, karena nggak cinta. Tapi bisakah dia menunggunya sampai 2 jam? Bisa. Cuman nanti ini akan masuk ke variabel yang ini. Kau bahagia atau tidak gitu. Jadi kita bisa juga yang nggak suka mancing terus nunggu 2 jam bisa. Tapi nanti penuh dengan keluhan, penuh dengan gurutuan, penuh dengan apalah. Banyak lah itu yang di dalam hati ini yang jadi gendumel gitu kan. Yang menandakan bahwa kita nggak bahagia gitu. Nah terus pertanyaan yang lain lanjutannya gitu. Hidup kita ini yang bilang lah kerja dari jam 7 sampai jam 5 kita bilang gitu ya. Ada sekitar berapa tuh ya? 8 jam lah kita bilang lah. Cepat kali bang, dari jam 7, jam 8 lah. Bilang jam 8 ya, 8 jam kerja gitu ya. Oke, gitu 8 aja jam lah. kerja. Jadi ada 24 jam, 8 jam kerja berarti sepertiganya itu dihabiskan dengan ketidakbahagiaan. Jadi sepertiga hidupmu itu adalah keluhan gitu. Mau hidup yang cuman yang ada batas umur dijalani dengan ketidakbahagiaan gitu. Itu tadi karena konteksnya dia ngejar uang. Betul. Iya kan? Betul. Karena juga kalau ya udahlah dilanjut aja, nanti kalau ini tidak dilakukan kita susah nanti cari kerja yang lain gitu kadang kan? Iya maksudku kesempatan kita malam hari ini kita mau cerita itulah. Jangan gitu loh. Jangan gitu. Tapi aku nih jangan gitu. Tapi aku udah tua, aku udah punya istri, aku udah punya anak gitu kan. Aku udah terlanjur loh masuk ke dalam dunia yang tidak aku sukai ini. Udah terlanjur. Iya kan gitu kan. Jadi macam mana nih gitu. Iya, kalau yang masih muda, ya mungkin masih bisa. Kita pesankan sama mereka, cari yang kau suka apa. Kita bisa bilang gitu kan. Iya benar. Nah ini sekarang perkaranya Udah dia terlanjur. Udah terlanjur. Udah kecemplung. Udah kecemplung, udah bahasanya macam mana gitu. Iya benar. Kalau seandainya aku harus keluar dari kerjaan ini, bagaimana anak istriku katanya gitu kan? Bagaimana dengan cicilanku gitu dan seterusnya. Jadi apa yang harus dilakukan di posisi itu? Pertama memang cobalah untuk mencintai dulu kerjaan itu gitu. Ganti kepalamu, cari sesuatu yang menyenangkan dari situ gitu. Ini masuk ke rumus yang kalau kita dijodohkan dengan bukan yang kita suka gitu. Macam mana caranya agar bertahan dalam pernikahan yang mana pasangan kita adalah orang yang dijodohkan, yang memang bukan seperti kriteria keinginan kita gitu. Rumusnya ya tadi tuh, cari yang fokus aja sama satu yang kita cintai itu apa, yang kita suka apa. Pasti ada. Nanti akan tarik, maksudnya alam akan menarik semua hal-hal yang kita sukai tadi gitu.
Jadi kalau terkait ini ada rumus, ini memang rumus sesat ya. Tapi memang di samping itu ada rumus baiknya. Rumus bercerai, kalau mau bercerai dengan pasangan tuh, pikirkan aja satu keburukannya gitu. Nanti kau akan nampak keburukannya yang lain. Karena hukumnya kan law of attraction, terus hukum yang ya magnet hanya akan menarik besi, terus apa yang di dalam pikiran kita maka itulah yang akan datang. Banyak hukum teori. Menarik ya. Ya. Nah, itu tuh kalau mau cerai pikirannya satu keburukannya. Cerailah itu, tinggal tunggu waktu aja tuh. Karena akan kita temukan lagi keburukan-keburukan yang lain. Nah, begitu pula sebaliknya. Tips mempertahankan hubungan, pikirkan saja satu kebaikannya gitu. Maka kita akan melihat kebaikan yang lain. Nah, terkait dengan bapak yang tadi yang udah terlanjur gitu. Coba cari saja dulu satu kebaikan yang temukan satu kebaikan yang bisa kau cintai. Baik dari perusahaanmu, pimpinanmu atau sejenisnya gitu. Mulai dari situ. Itu sih kayaknya. Kalau yang apa ya? Kok ada kayaknya sih, Bang? Iya, ini kita mau membilang pasti nanti kayak mana gitu kan. Nanti sok iya kan. Iya gitu. Yang Tapi memang gitu lah takutnya. Tapi kalau pengalaman pribadi dan pengalaman kawan-kawan yang kita sampaikan nasihat yang sama, ya alhamdulillah berhasil gitu. Memang ada juga yang nggak berhasil karena udah suntu aja gitu kan. Nah, kalau sudah sampai ke tahap yang suntu aja ini, memang udah nggak bisa lagi ada positifnya di kerjaan gini gitu lah. Nggak ada yang bisa kunci, udah keluar. Terus kayak mana dengan anak istriku gitu ya, tenang aja gitu. Yang penting pertama tenang aja dulu. Karena kalau panik dia nggak bisa gitu. Jadi pokoknya keluar tenang, nah baru nanti pelan rumuskanlah apa yang kita cintai tadi. Atau sebelum keluar dirumuskan dulu nih, ya, cintai dia apa yang mau kulakukan gitu. Habis itu cabut, mulai dari awal membangunnya lagi. Itu akan lebih cepat tuh dibandingkan bekerja yang mungkin bisa 15 tahun dia ya gitu-gitu aja gitu kan, kerja di tempat yang tidak dia sukai gitu. Tapi kalau dia kerja di tempat yang dia sukai gitu, 15 tahun tuh dia kayaknya dia bisa punya cabang di mana-mana. Nah, lebih gitulah, Pak. Iya. Karena nggak ada hitungan. Kita kalau udah suka tuh ya, nggak ada hitungan. Kita nggak ada hitungan. Jadi untuk waktu kerja yang 15 tahun tuh kita yang jam 8 tadi sampai jam 4 gitu kan. Karena kita udah cinta, itu sepanjang hidup kita tuh, sepanjang tarikan nafas kita tuh akan itu aja yang kita pikirkan. Iya benar. Nah itu betul tuh. Jadi kerjanya 24 jam. Nah 8 jam dibandingkan sama 24 jam, tentu hasilnya akan lebih besar yang 24 jam kan. Standar lah itu gitu. Makanya 15 tahun dia akan bisa punya banyak cabang kalau dia mau fokus di apa yang dia cintai. Walaupun di awal sepertinya tidak ada duitnya. Jadi kayaknya kalau bisa aku simpulkan nih, Bang, apa-apa tuh emang harus kita cintai gitu. Apa-apa, semuanya tuh emang harus kita cintai. Karena kalau nggak kita cintai ya itu tadi, kita tuh kayak suntuk aja bawaannya ya kan. Iya. Dan kalau memang pilihannya gendangnya jadinya dua, kalau nggak bisa ditinggalkan, ya berusaha untuk dicintai. Nah itu aja. Nggak ada, maksudnya kayaknya ya semudah itu saja gitu. Kayaknya kalau dibilang diomongin kayaknya emang semudah itu doang gitu. Betul. Ketika prakteknya ini ternyata riwuh gitu. Iya, riwuh kita dengan halusinasi sebenarnya Kak. Yang membuat riuh itu halusinasi, yang bisian di dalam kepala ini yang kita tuh riuh gitu. Misalnya yang kayak tadi tuh yang udah suntuk kali tapi mau keluar tapi anak istri kayak mana gitu. Itulah. Itu tuh yang bising tuh nanti di kepalanya pasti. Maksudnya ini kayak mana nih nanti anak nih, kalau keluar, ini anak kau mau makan apa, dia masih kecil, bisa-bisa nanti nggak sekolah, kalau nggak sekolah apa kata tetanggamu, apa kata keluargamu. Nah itu semua halusinasi. Banyak kali ya kan. Iya, tapi itulah yang membuat teori kita yang sangat ringan tadi ini menjadi sangat berat gitu, untuk dijalani. Tapi bagi orang-orang yang udah putus kepalanya gitu kan, yang tidak lagi mau mendengar bisian-bisian itu gitu, mendapatkan batu loncatan yang sangat luar biasa. Paling tidak mungkin di awal gini ya, mungkin di awal tuh ekonominya mungkin tidak langsung loncat tinggi gitu, tapi dari sisi kebahagiaannya melihat hidup ini itu tuh jauh lebih bahagia dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah rumus yang pernah guruku tuh bilang begini, orang yang membangun itu adalah orang-orang yang bahagia gitu. Tapi orang-orang yang menghancurkan itu adalah orang-orang yang cemberut dan lain sejenisnya tadi itu. Gitu sih.
Kayaknya Kak. Oke lah kalau gitu Bang. Iya, kembali lagi. Bang Kinahar mau disimpulkan dulu atau kita langsung ke pertanyaan? Kita ke pertanyaan-pertanyaan aja, simpulannya nanti terakhir-terakhir aja ya. Oke, kalau gitu. Ada Agi di Deli Serdang, katanya gini, terkait dengan totalitas dalam bekerja, tadi ada dikatakan bahwa total dalam bekerja nggak hanya mengerjakan job desk kita aja, tapi mengerjakan pekerjaan apa yang bisa dikerjakan selanjutnya gitu ya. Jadi bagaimana jika di tempat perusahaan atau tempat bekerja kita malah dilarang-larang untuk membantu pekerjaan lain? Apakah jadinya saya nggak total dalam bekerja? Oh iya. Ada pula model perusahaan yang melarang untuk kita melakukan pekerjaan lainnya gitu ya Bang? Ya nggak tahu sih perusahaan mana yang kayak gitu kan. Tapi kita anggap ada. Okay. Kita anggap ada memang perusahaan yang begitu gitu. Jadi mungkin pertama aku jadi terpikir gini, apa yang membuat perusahaan itu membuat peraturan kayak itu gitu kan? Itu sih pertama kali yang terpikir aku ketika mendengar pertanyaan tadi. Jadi bisa jadi juga mungkin anggota-anggotanya selama ini yang menjadi tidak mengerjakan SOP-nya gitu, karena sibuk ngurus urusan orang gitu. Mungkin bisa jadi. Mungkin begitu gitu. Jadi dibuatlah peraturan kayak tadi gitu. Atau kalau seandainya pun itu terjadi di dalam perusahaan lakukan gitu, ya kayaknya nggak ada lah perusahaan yang kayak gitu. Ya mungkin perusahaannya kayak gitu kan. Jadi ya tapi memang di awal ya, anggap dulu kerjaan kita tuh selesai dulu gitu. Pastikan kerjaan kita selesai dulu. Jangan kerjain kerjaan orang kalau kerjaan kita sendiri belum kelar gitu ya. Gitu beres. Ya. Iya, belum beres kan nggak mungkin ya. Jadi pastikan dulu kerjaan kita itu total. Nah kalau memang tidak dibenarkan untuk membantu kerjaan orang lain, coba pikirkan lagi tentang kerjaanmu saja gitu. Kira-kira ada nggak teknis yang dapat mempermudah ini? Atau apa lagi yang kira-kira menjadi penghambat dalam pekerjaan kita ini? Apa yang bisa mempercepatnya? Apa yang bisa bikin lebih efisien, lebih efektif dalam melaksanakan SOP kita ini? Nah itu saja dulu yang dipikirkan gitu. Dan itu pasti ada kalau itu. Karena yang namanya SOP itu wajib berubah-berubah dia kan, nggak akan monoton gitu. Begitu aja gitu, nggak. Karena kalau mengutip ilmunya Kaizen-nya Toyota tuh, ya selalu ada perubahan tuh, dan selalu ada perubahan. Jadi kalau memang belum bisa membantu orang lain terkait dengan peraturan perusahaan tadi, mari berpikir keras tentang pekerjaan kita saja, tentang SOP kita saja. Bagaimana agar lebih efektif dan efisien dalam kerjaan kita ini. Oke, berarti kan tadi pertanyaannya apakah jadinya saya nggak total dalam bekerja? Berarti jawabannya enggak gitu ya? Ya jawabannya enggak kalau juga tidak selesai. Enggak, kerjaan kita selesai. Habis itu juga nggak ada berpikir untuk itu Kak, apa istilahnya, kreativitas yang lain gitu kan, tentang SOP kita gitu. Jadi dia udah selesai kerjaan dia, terus dia nyantai gitu. Karena aku mau bantu orang juga nggak boleh. Nah, itu nggak total lah namanya. Tapi kalau dia udah selesai kerjaan dia, terus dia masih mau berpikir tentang kerjaan dia itu, bagaimana agar lebih efektif dan efisien, rasa bisa lah dibilang total. Oke, kalau begitu udah jelas ya Agi di Deli Serdang. Terus ada lagi nih katanya, mungkin sekedar menambahkan terkait apa nih, Kiai Kinahar. Oh, Abang Kiai Bang. Oh iya. Adik panggil Kiai ya. Ya itu nama asli Kak, Kinahar Antoni Kak. Bukan Kiai Ustadz ya Kak. Oh. Katanya gini, bahwa memang nggak ada yang bisa kita tidak sukai kalau kita udah melihat Tuhan sebagai Maha Pemberi segala sesuatu, dan karena Rahman dan Rahimnya lah kita nggak bisa untuk tidak menyukai dan mencintai apapun. Wajib cinta apapun itu pekerjaannya, karena Tuhan bisa mencintai apapun kegiatannya yang nggak kita sukai. Alhamdulillah. Oh, dia nggak bertanya, berarti dia menambahkan. Oh iya. Salam Lu nggak ada ngasih nama? Buat Bang Kinahar dari Medan Denai. Siapa namanya nih? Kalau kita lihat kontaknya. Kalau kita lihat gitu ya. Abdul Rahman Dius. Kalau kita lihat kontaknya. Oh iya, saudara Malik. Okay. Ya luar biasa. Itu kesimpulan sebenarnya. Nampaknya kesimpulan sudah dari Bapak Malik tadi kayaknya. Aduh, diserobot ya kesimpulannya. Robot, wah itu yang mau kita sampaikan juga memang. Tapi alhamdulillah lah, luar biasa Bapak Malik nih. Terus ada Akbar juga nih katanya, pertanyaan aku untuk malam ini, jadi apa bedanya totalitas dan loyalitas? Nggak usah dibeda-bedakan lah. Gitu. Dia ada gini, aku mau izin sebelumnya Akbar gitu ya. Nah, mau izin kali. Karena ada orang bertanya yang kurang. Kan gini Kak,
dalam obrolanku lah ya, dalam kelas yang ku buat, terus juga dalam obrolanku sama kawan-kawan gitu. Basic awal lagi di bawah yang kita ceritakan ini untuk memperbaiki diri kita gitu. Jadi bukan sekedar untuk pengetahuan gitu kan. Nah, ketika pertanyaan loyalitas itu apa bedanya dengan totalitas, mungkin yang paling cocok menjawab ini Google gitu, karena beliau akan mampu gitu membedakan secara rinci apa beda loyal. Karena tadi kita ceritanya mungkin tentang perusahaan, tentang tempat kita bekerja gitu kan. Mungkin dia nganggapnya kalau kayak gitu-gitu mungkin namanya tuh loyalitas gitu. Mungkin dia nggak tahu kalau itu totalitas gitu. Nggak, maksudku nggak ada masalah sebenarnya. Jadi makanya aku tidak terlalu fokus kepada judul gitu ya. Tapi memang mungkin dalam praktik ini sependengarannya Akbar mungkin ini namanya sebenarnya loyalitas bukan totalitas gitu kan. Ya udah nggak apa-apa juga loh Akbar, itu anggaplah itu loyalitas gitu. Tapi yang penting pahami maksudnya dapatkan esensinya saja gitu. Jadi nggak usah dibedain mana totalitas mana loyalitas gitu ya. Iya. Ya, tapi bekerja atas dasar kita gitu. Yang penting esensinya lah, bukan di ranah teoritis pengertian gitu. Itu enggak lah. Judulnya pun judul-judulan gitu. Iya, tapi apanya juga main-mainan gitu kan. Aduh, oke lah kalau gitu Bang Kinahar, langsung kita simpulkan aja untuk pembahasan kita malam inilah ya. Iya, secara keseluruhan kesimpulan seperti yang disampaikan Bang Malik tadi gitu ya Pak. Bahwa memang dan apa yang Mbak bilang, bahwa semuanya itu memang harus kita cintai. Dan selesai sebenarnya sampai di situ. Bukan hanya kerjaan kita, tapi semua hal ini baik yang datang itu yang tidak kita sukai, ataupun yang memang kita sukai itu memang harus kita cintai. Karena kita lebih mudah mencintai teman dibandingkan mencintai musuh yang sering memfitnah kita gitu. Nah, di dalam kesempatan kali ini, kalau nanti kita sampai ke level yang bercerita bahwa kalau kau memang mencintai Tuhanmu gitu kan, ya tentu kita akan melakukan seperti yang tadi tuh. Walaupun kita suka sama bakso, tapi ketika Tuhan kita bilang jangan makan bakso, ya kita tentu akan berhenti makan bakso gitu kan. Nah, jadi cinta ini maksudku yang mau kita sampaikan, mari kita mencintai semua orang ini, lihat di belakangnya, jangan lihat sosok depannya gitu. Kalau kita ngelihat sosok depannya, ya kita akan melihat kakak, kita akan melihat kawan-kawan kita itu, si A, si B, si C itu kalau ngelihat depannya. Tapi ngelihatlah di belakangnya sebenarnya mereka ini semua adalah makhluk-makhluknya Tuhan gitu. Jadi memang Tuhan yang menciptakan mereka. Itu artinya kalau mencintai mereka bukan sekedar mencintai diri mereka gitu, tapi sebenarnya ketika kita mencintai orang lain, mencintai pekerjaan kita, mencintai perusahaan kita, kurasa nih, secara hakikatnya itu adalah wujud kita dalam mencintai Tuhan gitu. Karena toh semuanya ini punya Tuhan. Itu artinya kawan kita, kerjaan kita, perusahaan kita, itu hakikatnya itu punya Tuhan. Jadi mari kita di awal ini bangun motornya itu adalah cinta kepada Tuhan. Insya Allah otomatis lah ya, mudah-mudahan totalitas ataupun loyalitas yang tadi yang disampaikan oleh Akbar itu akan datang dengan sendirinya, dengan atas dasar yang aku mencintai Tuhanku maka aku lakukan ini. Walaupun sama aku sebenarnya nggak pengen kali aku membantu si Polan ini karena dia sering kali fitnah aku gitu kan. Tapi karena ya dia ini juga hadir di sini juga atas izin Tuhan, oke lah. Aku bantulah dia, yang gitu-gitu tuh. Jadi nggak ada lagi tuh hambatan atau batasan kita dalam mencintai itu. Gitu sih Mbak. Oke, benar keren sekali ruang kreativitas motivasi kita malam ini ya. Semoga yang mendengarkan dapat termotivasi dan kembali sadar ya. Kalau semuanya memang datang dari Tuhan gitu ya. Jadi cintai dulu Tuhannya baru kita bisa mencintai yang lain-lainnya. Oke lah kalau gitu Bang Kinahar, terima kasih untuk kesempatannya malam ini ya. Makasih banyak. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Oke, ketemu lagi di lain-lain kesempatan.